Untuk jenis-jenis fungsi itu ada bermacam-macam ya. Ada fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi bilangan bulat terbesar, fungsi modulus, fungsi linear, fungsi kuadrat, kemudian ada lagi fungsi polinom, fungsi rasional, sama fungsi ganjil dan genap. Tapi yang akan kita bahas itu tidak semuanya ya. Yang akan kita bahas itu nanti ada yang namanya fungsi linear, fungsi kuadrat, sama satu lagi adalah fungsi rasional. 3 ini yang akan kita bahas pada semester 2 ini. Yang pertama kita bahas fungsi linear dulu. Jadi fungsi linear itu apa sih gitu? Fungsi linear adalah suatu fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya 1. Ini ya, kata kuncinya adalah pangkat tertingginya adalah 1. Atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus ke sana gitu. Umumnya ditulisnya fx sama dengan ax plus b, dengan a dan b itu konstanta atau bilangan real, terus a itu tidak boleh sama dengan 0. Langkah-langkah membuat grafiknya itu gini. Yang pertama adalah tentukan titik potong dengan sumbu x. Kalau mau menentukan titik potong sumbu x berarti y-nya sama dengan 0 sehingga diperoleh x, 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y berarti x-nya 0. Kalau dengan sumbu x, y-nya yang 0 ya, kebalik. Berarti nanti diperoleh 0, y. Yang ketiga, menghubungkan titik A dan titik B sehingga membentuk garis lurus. Hanya 3 ya. Kemudian ada 6 kemungkinan grafik dari suatu grafik linear. Kemungkinan yang pertama itu ini, kalau A-nya itu lebih dari 0, B-nya lebih dari 0. Kemungkinan grafik yang kedua ini, kalau A-nya lebih dari 0, B-nya sama dengan 0. Berarti grafiknya di tengah gini, terus ke kanan. Grafik yang ketiga, A-nya lebih dari 0, B-nya kurang dari 0. Berarti grafiknya nanti ke kanan tapi agak geser. Terus kalau A-nya kurang dari 0, B-nya lebih dari 0, itu berarti grafiknya ke kiri. Terus ini kemungkinan yang kelima, A-nya kurang dari 0, B-nya sama dengan 0. Berarti ini kebalikan dari si nomor 2 ya. Kemungkinan yang keenam itu gini. A dan B sama-sama kurang dari 0. Kita langsung ke latihan soal. Contoh soal. Suatu fungsi linear ditentukan oleh y sama dengan 2x plus 4 dengan daerah asalnya x-nya itu lebih dari atau sama dengan negatif 3 dan x-nya kurang dari atau sama dengan 1. X itu anggota bilangan bulat. Coba tentukan. Yang pertama, titik potong dengan sumbu y dan sumbu x. Gambarkan grafik tersebut, tentukan daerah hasil atau range dari fungsi tersebut. Yang pertama, kita nyari titik potongnya dulu. Kalau titik potong dengan sumbu y, berarti kalau titik potong dengan sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Berarti kita tulis y-nya sama dengan 0. Berarti 2x plus 4. Berarti 2x itu sama dengan plus 4-nya pindah ruas, jadinya negatif 4. Berarti x-nya sama dengan negatif 4/2. Atau x sama dengan x-nya itu berarti sama dengan negatif 2. Jadi titik potongnya ada x-nya dulu ya. Negatif 2,0. Kemudian kalau titik potong dengan sumbu y. Kalau titik potong dengan sumbu y berarti ini ya. Titik potong dengan sumbu y, x-nya yang 0. Berarti gini, y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4. Berarti y sama dengan 2 kali 0 kan hasilnya 0 ya. Jadi ditambah 4, y-nya sama dengan 4. Jadi titik potongnya ada x-nya dulu 0,4.
Kalau sudah, kita gambarkan grafiknya dari dua titik ini. Negatif 2,0, X-nya negatif 2, berarti ke sini ya, negatif 2,0. Terus Y-nya 0,4. 0,4. 1, 2, 3, 4. Berarti ini. Nah, terus dari dua titik ini kita hubungkan garis. Udah, grafiknya berarti seperti ini. Terus kalau mau menentukan daerah hasil atau range-nya berarti gini. Ini kan tadi di soal sudah diketahui ya, daerah asalnya itu X-nya lebih dari atau sama dengan 3 dan X-nya kurang dari atau sama dengan 1. Kalau lebih dari atau sama dengan min 3 berarti, kalau kurang dari atau sama dengan 1 berarti min 3, min 2, min 1, 0 sama 1. Kita cari yang min 3 dulu. Y-nya kan 2X plus 3, berarti X-nya diganti dengan negatif 3. Ini 2 dikali negatif 3 ditambah 3, berarti negatif 6 ditambah 3, hasilnya adalah negatif 3. Kalau yang negatif 2 berarti Y-nya sama dengan 2 dikali negatif 2 ditambah 3, berarti negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Kalau yang negatif 1 berarti Y-nya sama dengan 2 dikali negatif 1 ditambah 3. Negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1 ya. Untuk X sama dengan 0 berarti Y-nya sama dengan 2 dikali 0 ditambah 3. 0 ditambah 3 berarti Y-nya sama dengan 3. Kalau X sama dengan 1, Y-nya itu 2X plus 3. Kita ganti X-nya dengan angka 1 ditambah 3, berarti 2 ditambah 3, Y-nya sama dengan 5. Jadi daerah hasilnya adalah ini ya. Negatif 3, oh iya maaf, ini adalah plus 4 ya. 2X plus 4 kan? 2X plus 4 berarti ini negatif 2, ini 4, 4 berarti ini hasilnya 0, ini 4 soalnya, berarti ini hasilnya 2, berarti ini hasilnya 2 ya. Kalau ini tadi soalnya adalah plus 4, ini 4, berarti hasilnya adalah 4. Kalau 1 berarti hasilnya 6 ya. Berarti negatif 2, 0,2, 4,6 gitu.